Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam seri belajar mandiri untuk mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Saya Priyo Handoko Eskom MTI akan memandu Anda untuk memahami lebih detail mengenai arsitektur dan organisasi komputer. Dalam kali ini kita akan membahas part 2 The Computer System dari buku teks yang kita gunakan di chapter ketiga Top Level View of a Computer. Baik, apa yang akan saya jelaskan ini terkait dengan tugas arsitektur dan organisasi komputer pertama yang saya berikan di minggu kedua. Kurang lebih kasusnya yang saya tanyakan adalah sebagai berikut. Tentukanlah jenis bus yang digunakan, baik bus data, bus alamat, ataupun bus kontrol, pada setiap proses yang dilakukan sebagai keterkaitan antara CPU dan komponen-komponennya, RAM, I/O, dan semua register CPU. Baik, akan saya mulai menjelaskan bagaimana keterkaitannya antara semua komponen-komponen yang dimaksud tersebut. Ketika kita menjelaskan mengenai bagaimana keterkaitan antara komponen-komponen atau elemen-elemen dalam sistem komputer, sebetulnya kita menjelaskan mengenai prinsip kerja sistem komputer itu sendiri. Baik, sistem komputer akan melakukan tugasnya, itu akan diawali dengan keinginan atau kebutuhan dari user untuk melakukan pengolahan, sehingga ketika user akan melakukan pengolahan atau meminta sistem komputer melakukan pengolahan, tentunya harus ada data dan instruksi yang diberikan oleh user kepada sistem komputer. Baik, pertama, ketika sistem komputer akan melakukan suatu pengolahan, maka data yang diinginkan atau instruksi yang diinginkan itu akan dialirkan melalui input unit melalui bus data. Data dan instruksi yang kemudian diberikan oleh user ini akan ditampung sementara di MBR sebagai memory buffer register yang bertugas untuk menampung data dan data yang digunakan dan setelah diproses. Jadi MBR itu merupakan sebuah register yang digunakan untuk menampung data hasil pengolahan dan data sebelum diolah. Setelah data dan instruksi ini masuk ke MBR yang merupakan register dari CPU, maka MBR akan mengirimkan data ini ke dalam RAM melalui bus data untuk disimpan dan dicarikan instruksi atau program yang tepat sesuai dengan yang diinginkan oleh user. Setelah data dan instruksinya ditempatkan dalam satu buah alamat dan program yang diinginkan sudah ditemukan, maka RAM akan mengirimkan alamat data dan instruksi yang dimaksud ke salah satu register CPU lainnya yang disebut dengan MAR atau Memory Address Register melalui bus alamat. Setelah alamat data dan instruksi diterima oleh MAR akan mengirimkannya ke PC untuk diurutkan. PC adalah sebuah program counter yang akan mengurutkan data dan instruksi yang akan diproses oleh sistem komputer, khususnya oleh Arithmetic Logic Unit. PC kemudian akan mengirimkan alamat-alamat yang akan diproses ke control unit. Gunanya apa? Gunanya supaya PC memberitahukan urutan alamat-alamat tersebut ke control unit agar control unit dapat memberikan instruksi untuk melakukan pengolahan. Ketika alamat tersebut sudah dikirimkan ke control unit, maka berdasarkan alamat yang diberikan oleh PC, control unit akan memerintahkan RAM melalui bus control untuk mencarikan alamat instruksi dan data yang dimaksud. Setelah diterima instruksi tersebut oleh RAM kemudian akan mengirimkan data dan instruksi yang akan diproses berdasarkan alamat-alamat yang dikirimkan dari PC ke control unit itu ke register yang ada di CPU. Untuk datanya akan dikirimkan ke MBR, sedangkan untuk instruksinya akan dikirimkan ke IR. IR adalah Instruction Register atau register yang digunakan untuk menampung instruksi yang akan diproses. Instruksi yang akan diproses dan data yang akan diproses di MBR dan di IR kemudian akan dikirimkan ke ALU. Sehingga di ALU sekarang terdapat data dan instruksi yang akan diproses. Kemudian ALU melakukan pengolahan. Selama proses pengolahan dilakukan, ALU akan menampung
instruksi yang pada saat itu sedang dikerjakan di register CPU yang disebut dengan IBR atau Instruction Buffer Register. Setelah ALU menyelesaikan pengolahannya dan mendapatkan hasil pengolahan, maka hasil pengolahan tersebut akan disimpan kembali ke MBR, dan kemudian sebelum ditampilkan ke perangkat luar, maka MBR akan menampung terlebih dahulu atau menyimpankan data hasil pengolahan ini ke RAM menggunakan bus data. Setelah data hasil pengolahan disimpan di RAM, maka MBR akan mengirimkan hasil pengolahan tersebut ke unit output untuk ditampilkan ke perangkat eksternal melalui bus data. Sampai sini, maka proses sistem komputer dianggap sudah selesai. Proses ini akan berlangsung terus-menerus selama masih ada pengolahan yang dibutuhkan oleh sistem komputer atau pengolahan yang dilakukan oleh sistem komputer yang dibutuhkan oleh user. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bertemu di seri belajar mandiri lain.